الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimana wa rahimahullah. Dan tentunya masih berada pada Kitabul Ilmi, yakni pada babu qabdil ilmi, bab keterangan tentang dicabutnya ilmu. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimana wa rahimahullah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalun nasu salihina mutamasikina ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Manusia senantiasa berada dalam keadaan baik selama mereka berpegang teguh dengan apa yang atau dengan ilmu yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min akabirihim, dan ilmu yang datang dari senior-senior mereka, yakni para ulama kibar, para senior. Fa idza tahum min asaghirihim halaku, dan apabila mereka berpegang teguh dengan ilmu yang datang dari asagir mereka, dari orang-orang junior mereka, halaku, maka mereka akan binasa. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah sahih, bersumber dari beliau, dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, juga oleh Al-Imam Ibnu Mubarak di dalam Az-Zuhud, Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, dan yang lainnya. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal. Ala kulli hal,
Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi di mana umat Islam ini berada pada kebaikan secara umum. Nah, secara khususnya adalah para penuntut ilmunya. Ya, mereka itu senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka berpegang teguh dengan ilmu yang datang dari para sahabat Nabi. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang kebenarannya manhaj salaf dan kewajiban untuk mengambil ilmu dari para salaf. Dan para salaf kita adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ilmu itu masih diambil dari para sahabat, maka itu manusia selama itu masih berada dalam kebaikan. Ya, karena memang jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah jalan yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah dan Rasul tentang keselamatannya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yushaqiqillaha min ba'di ma man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Itu barang siapa mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya penjelasan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia merasa leluasa di dalam kesesatannya, merasa nikmat, merasa lezat, merasa enak di dalam penyimpangannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Naam. Ini begitu pula Allah tabaraka wa taala berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dan awal dari generasi umat ini, yaitu baik dari generasi muhajir maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita bahwa Allah ridha kepada mereka, dan juga Allah kabarkan isi hati mereka bahwa mereka itu ridha kepada Allah. Naam. Dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang apa? Baiknya jalan mereka dalam beragama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian orang-orang setelah mereka dan setelah mereka. Ini juga apa? Tazkiyah, rekomendasi dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah perkataan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
yaitu la yazalun nas salihina mutamasikina ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi jalan keselamatan dan kebaikan dalam beragama, ya, itu tentunya yang pertama adalah beragama dengan ilmu yang datang dari para sahabat, ya, ilmu yang datang dari para sahabat. Sebab itu para ulama mendefinisikan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yaitu firman Allah, sabda Nabi, dan ucapan-ucapan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Nah, ketika mereka berpaling dari itu, ya sudah, mereka akan binasa. Ya, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang iftiraqul ummah, perselisihan umat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis dan beliau membaca ayat inna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ya. Nah, itu kemudian Rasulullah membuat garis-garis lain di samping kiri dan kanannya. Ya, Rasulullah membuat samping garis-garis lain di samping kiri dan kanannya yang banyak sekali. Maka pada setiap jalan itu, di samping kiri dan kanan daripada jalan kebenaran itu ada para syaitan yang menyeru kepadanya, Nah, maka kalau seseorang itu dia tidak berjalan pada jalan keselamatan, maka sudah pasti dia akan berjalan pada jalan kebinasaan. Hanya ada dua saja. Kalau dia tidak berjalan pada jalan kebinasaan, dia pasti jalan kepada jalan keselamatan. Kalau dia tidak jalan di atas jalan keselamatan, maka pasti dia akan jalan di atas jalan kebinasaan. Tidak ada jalan pertengahan antara kebinasaan dan keselamatan, itu tidak ada. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada setelah kebenaran itu melainkan adalah kesesatan. Dan kebenaran itu tidak tiga, tidak dua. Ya, kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu saja. Maka siapa yang tidak berjalan di atas kebenaran, maka pasti dia berjalan di atas jalan kesesatan. Maka bagaimana jalan keselamatan itu? Ya, pertama mengambil ilmu tentang keselamatan itu, terkhususnya dalam perkara agama, adalah dari orang-orang yang telah diberikan rekomendasi atas keselamatan mereka, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang pertama. Yang kedua, wa min akabirihim. Nah, ini juga masalahnya. Itu dari para senior-senior, para ulama-ulama senior. Ya. Ini juga jalan keselamatan. Karena memang ilmu itu ketika diambil dari asagir, diambil dari orang-orang kerdil, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berpengalaman dan tidak punya ilmu, maka ya tentu akan binasa. Yang diambil hanya akan dongeng-dongeng, cerita-cerita khurafah. Ya. Ya kan, bagaimana tidak, ya dia sendiri asagir. Dia asagir. Akabir, dari kibar-kibar ulama, dari senior-senior ulama. Nah, ini yang dilupakan oleh para penuntut ilmu di zaman ini, ya. Di mana para junior semua memposisikan dirinya sebagai senior. Karena semua memposisikan dirinya sebagai senior, ya maka rusaklah agama ini, ya. Mereka bisa mengatakan, ya hum rijal wa nahnu rijal. Ulama itu laki-laki, kami juga laki-laki. Ya, ini bahaya. Ya, para imam-imam itu, syekh-syekh itu, mereka menukil, kami juga menukil. Nah, ini musibah, ya, musibah. Maka dari apa? Dari itu ilmu itu dikembalikan kepada para kibar.
ya, para senior, ulama senior. Jangan belajar dari orang-orang kerdil, orang-orang kecil, ya, orang-orang yang masih miskin dengan pengalaman, masih miskin dengan perjuangan, masih miskin dengan pengorbanan, masih fakir ya dengan ilmu, lalu diambil dari mereka ilmu. Apa yang mau diambil dari mereka? Ya, tidak bisa mengambil dari mereka. Lawang mereka saja dalam hal ilmu masih kerdil. Maka sebab itu kita lihat ya, dewasa ini terjadinya berbagai macam kerancuan dalam beragama, hatta di kalangan orang-orang yang telah menisbatkan dirinya ya kepada pengikut salafun as-saleh, telah menisbatkan dirinya sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ya, tapi ternyata terjadi banyak kerancuan. Kenapa? Ya karena mereka memposisikan para asagir itu di kalangan posisinya para kibar, para akabir. Ya, ilmu tidak diambil lagi dari ulama-ulama senior, tidak diambil dari ahlul ilmi, tapi ilmu itu sudah diambil dari orang-orang kerdil. Kadang-kadang kita nggak tahu ada orang riwayat belajarnya di mana, tiba-tiba bahasa Arabnya fasih, sudah jadi ustadz, jadi syekh, jadi mufti, ya, nukil sana, nukil sini. Ya karena memang ya, kalau soal nukil-nukil ya asal punya modal bahasa Arab ya bisa nukil ya. Ya itulah syukur-syukur agama ini turun dalam bahasa Arab. Seandainya agama ini turun dalam bahasa Indonesia sudah kacau balau. Nenek-nenek di kampung-kampung nukil agama untuk kita semuanya. Ya. Dan nenek-nenek orang-orang ke sekolah ya, kakek-kakek ya pokoknya karena memang bahasa dia bisa bahasa. Ya. Tapi subhanallah itu bukan apa? Jalan keselamatan. Ya kenapa? Karena kalau seandainya itu adalah jalan keselamatan, maka Abu Jahal orang yang paling selamat pastinya. Kenapa? Al-Quran turun dengan bahasanya dia. Bahasa Arab itu bahasanya Abu Jahal. Abu Jahal kalau kita mau berlebihan, kita katakan sejak masih di dalam rahim itu udah tahu bahasa Arab. Nah, artinya berlebihan ya. Artinya kita mau bicara dengan apa? Pola pembicaraan majas itu kita katakan apa? Hiperbola ya. Itu kita katakan ya dia masih bayi sudah tahu bahasa Arab. Ya, dari masih kecil pertama kali dia mulai belajar bicara itu bicaranya bahasa Arab. Ya. Bahkan bahasa Arab yang belum ada titik-titiknya. Ya, tidak ada harakat-harakatnya. Tidak ada huruf ba, huruf ta, huruf sa itu mau dipisahkan bagaimana, tidak ada. Karena awalnya orang mulai meletakkan huruf-huruf itu tanda-tanda baca itu sudah di zaman belakangan. Supaya membedakan ini huruf ba dikasih titik di bagian bawah. Supaya ini membedakan huruf ta dikasih titik di atas 2. Bedakan dengan apa sa dikasih titik di atasnya 3. Orang bedakan jaha kho itu dikasih titik di tengah, di atas dan tidak ada titik. Itu baru zaman belakangan. Zaman dulu tidak ada tanda-tanda itu. Makanya dari itu kitab-kitab di zaman dulu sebelum ada tanda-tanda tersebut tidak bisa dibaca sendiri, harus dibaca di hadapan ahli ilmu. Supaya tahu itu ba apa ta. Supaya tahu. Ya. Supaya tahu itu ja apa ha. Gitu kan tahu. Mana gha mana a. Mana qa mana fa. Karena sama, iya sama. Jadi tidak boleh dibaca sendiri. Baca sendiri bisa fatal. Jadi harus dibaca di hadapan ahli ilmu. Ya. Nah, itu orang-orang yang masih luar biasa ya mereka. Dalam keilmuannya, bahasa Arabnya hebat, sastranya luar biasa. Sampai-sampai ada sastra-sastra yang hebat itu di zaman jahiliyah itu ada mu'allaqah sab'ah. Jadi orang itu setiap tahun orang-orang jahiliyah itu lakukan perlombaan menulis sastra. Dibacakan sastra yang dapat juara ya itu digantung di Ka'bah, dilengketkan di Ka'bah.
sastra-sastra yang terpilih, ya, bicara tentang macam-macam. Ada bicara tentang keindahan wanita, ya, kecantikannya wanita. Ya, dunia ini kan lari-larinya ke situ, larinya ke makan, larinya ke wanita, ya, larinya ke itu aja. Mau lari kemana dunia ini? Tidak mungkin kita tembus alam malaikat, ya. Kalau kita tembus alam jin lebih parah lagi, lebih kacau lagi, ya. Tembus alam malaikat ya tidak mungkin. Kalau alam dunia ya itu aja, lari-larinya ke situ. Makanya Rasulullah menghimpun dunia dengan segala macam fata morgana yang ada padanya itu di satu saja. Apa kata Rasulullah? Inna dunya mata. Sesungguhnya dunia ini perhiasan. Lalu apa kata Rasulullah? Wa khairul mata imra'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu istri yang salehah. Sudah halas. Sampai di situ aja. Tidak panjang-panjang. Mobil yang banyak mewah ya sudah kalah. Imra'atus salehah kalah. Ya. Lahan yang luas, harta benda yang banyak, tidur di atas berlian, kalah sudah sama Pak imra'atus salehah. Ya. Kalah sudah. Maka orang bisa bicara tentang kenikmatan dunia bla 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 bla. Tapi Rasulullah katakan kenikmatan dunia yang manusia nggak mampu mendefinisikannya itu intinya satu saja. Apa intinya satu? Khairu mata'id dunya imra'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu istri yang salehah. Halas. Tamat. Sudah. Mau bicara keindahan dunia bagaimanapun itu sudah selesai di situ. Ya. Tapi ya masuk di ciri-ciri imra'atus salihah itu yang berat, ya. Masuk di ciri-cirinya juga berat, ya. Maka apa namanya? Itulah berbagai macam perkara. Ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya kita lihat ya, dengan berbagai macam keadaan itu ya, dua jalan keselamatan dalam mengambil ilmu. Pertama, berpegang teguh dengan ilmu yang datang dari kalangan para sahabat. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban kembali kepada manhaj salaf. Jadi kalau ada orang katakan apa dalilnya? Kembali kepada manhaj salaf, ya sudah Al-Quran dan Sunnah cukup. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Lan tadillu ba'di abadan. Kalian tidak akan sesat sesudahku selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Rasulullah enggak sebutkan manhaj salaf. Ya. Rasulullah katakan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Rasulullah enggak katakan tiga perkara. Lalu kalian katakan di mana? Kalian katakan harus kembali kepada manhaj salaf. Manhaj baru. Enggak dikenal. Maka kita katakan ya tidak, itu karena dia nggak paham. Ya, Al-Quran banyak secara umum telah menjelaskan kepada kita untuk kembali kepada manhaj salaf. Yaitu apa? Yaitu tadi, man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya penjelasan dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau kita ya kita beriman dan insya Allah kita berusaha untuk tetap beriman. Tapi rekomendasi tentang keimanan kita di mana? Tidak ada orang yang buat kita rekomendasi tentang keimanan kita, tidak ada. Tapi para sahabat rekomendasinya di mana? Di Al-Quran. Artinya orang yang mendurhakai Rasul dan orang yang mencari jalan selain daripada jalan mereka dapat ancaman tidak? Dapat ancaman. Ancaman pertama apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dalam kesesatan. Berarti menyelisih jalan sahabat sesat apa anda? Sesat. Nah itu dalil. Itu dalil yang pertama. Ya dalil yang kedua yaitu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Rasulullah sebutkan kepada mereka tentang apa? Al-Muhajir dan Ansar. Dan siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi apa rekomendasinya, Pak? Kembali kepada Muhajir
kembali kepada Ansar, dan kembali kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya kan? Nah, ini dalil tentang kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada manhaj salaf. Nah, dalil yang ketiga dari sunnah, banyak sekali dari sunnah. Di antaranya itu khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, dan seterusnya. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan firman Allah surat An-Najm, yaitu wa laisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan balasan pahala atas suatu amal melainkan yang amalan yang dia usahakan sendiri, yang dia kerjakan sendiri. Itu Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beristimbat, berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada sang mayit itu tidak sampai. Kenapa? Karena dia bukan usaha dari sang mayit. Ya. Sementara ayat mengatakan seorang tidak mendapatkan balasan pahala atas sebuah amal melainkan apabila amal itu amal yang dia diusahakan sendiri, yang dia kerjakan sendiri. Ya. Sebab itu Rasulullah tidak pernah menganjurkannya, baik secara lisan atau tidak pernah mengisyaratkan atau memotivasikan para sahabat untuk melakukannya. Perhatikan cara berdalilnya, ya, Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir, ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, beristimbat dengan ayat ini, mengatakan bahwa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada sang mayit itu tidak sampai karena itu bukan hasil usahanya. Sebab itu Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu kepada para sahabat, baik berupa isyarat maupun motivasi mereka untuk melakukannya. Ya kan? Seandainya kalau itu adalah perkara yang sampai, Rasulullah pasti menyebutkannya. Kalau enggak menyebutkannya, Rasulullah mentargib para sahabat untuk beramal dengan amalan itu, karena dia merupakan kebaikan. Tapi Rasulullah tidak pernah mentargib. Maka terakhir kalimat Imam Ibnu Katsir, laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah baik, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Maka kita lihat, adakah pernah para sahabat itu mereka menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada sang mayit? Tidak ada. Apakah itu bukan kebaikan? Ya, ke dalam pandangan mereka tentu bukan kebaikan dari sisi pandangan syariat. Sebab seandainya dia kebaikan dari pandangan syariat, maka pasti para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Kenapa? Karena tidaklah ada suatu kebaikan yang diketahui oleh para sahabat melainkan mereka orang-orang paling terdepan dalam melakukannya. Ya kan? Ada sahabat itu bukan kayak kita, sudah tahu ada amalan tapi masih malas, tidak mau lakukan. Bukan kayak kita. Para sahabat itu kalau tahu ada suatu amalan itu nilainya besar, itu mereka buang semua kepentingan dunia mereka untuk lakukan amalan itu. Itu sahabat. Iya. Itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Lalu ini ada amalan yang enak, ya. Ada amalan yang bisa mendekatkan ke surga. Ya, orang meninggal di zaman para sahabat itu juga banyak, ya. Coba bayangkan, Rasulullah 23 tahun bersama para sahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab 11 tahun 6 bulan 10 tahun 6 bulan dan seterusnya, kurang lebih, ya, 10 atau 11 tahun lebih. Ya, kemudian begitu pula Utsman bin Affan lebih dari 10 tahun juga. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Masa sepanjang itu enggak ada orang yang meninggal? Ada enggak? Ya pasti ada orang yang meninggal. Masa sepanjang itu 30 tahun kurang lebih masa Rasulullah, kemudian setelah masa Rasulullah masa Khulafaur Rasyidin itu kurang lebih 30 tahun. Masa sepanjang 30 tahun itu seandainya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada sang mayit itu adalah perkara baik dalam tinjauan syariat, masa tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukannya? Dan masa iya tidak ada, kalau seandainya mereka melakukannya, masa iya tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita bahwa dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah khataman Quran di wafatnya sahabat si fulan. Atau dulu waktu sahabat ini meninggal Umar bin Khattab, ya, baca Al-Quran di rumahnya si fulan. Ada enggak? Ada.
Masa ada kebenaran kemudian para sahabat semuanya diam menyembunyikan kebenaran itu? Nggak mungkin. Kemungkinan itu nggak ada. Ya, kemungkinan itu sama sekali tidak ada. Ya, nah, baik. Kemudian apa ikhwan? Ini dalil kita katakan. Ini juga adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa para ulama memandang, ya seperti dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir ini, bahwa kewajiban beragama yang benar, yaitu selain berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka harus kembali kepada pemahaman salaf. Sebab apa? Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam melakukan. Berarti ini ada isyarat bahwa agama yang dipegang oleh para sahabat adalah agama yang baik. Dan seandainya ada suatu kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Sehingga kalau mereka nggak melakukannya, ya kita nggak melakukannya. Artinya di sini ada isyarat bahwa apa? Cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang selamat adalah kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini juga dalil ya, dalil. Nah kemudian dalil yang berikut adalah ini ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, yaitu manusia itu senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka itu apa? Berpegang teguh dengan agama yang datang dari sahabat Nabi. Ya, itu berarti apa? Ada isyarat jalan keselamatan dalam memahami agama itu adalah dengan pemahaman para sahabat. Kemudian setelah para sahabat siapa? Tidak boleh sembarangan orang. Tidak boleh orang-orang kerdil sok jadi orang besar. Tidak boleh. Agama ini bukan modal retorika. Agama ini bukan antum belajar pidato 2 hari kemudian jadi dai. Ya, mengkader anak-anak untuk ikut lomba pidato setelah lulus jadi dai. Ya, dai kondang. Ya repot. Agama ini bukan latihan untuk pidato, bukan. Ya, agama ini apa? Belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik untuk diamalkan. Nah, itu diambil dari para kibar, dari ulama senior. Ya, jadi ulama senior. Ulama senior dari sisi apa? Ya dari sisi keilmuan dan sisi usia. Ya, bisa jadi orang itu usianya masih muda tapi keilmuannya ya sudah cukup untuk dikatakan senior. Ya. Ada orang ya dia sudah tua dari sisi usia dan dari sisi keilmuan dia sudah tua. Dia syekh dari sisi usia dan dia syekh dari sisi keilmuan. Ya. Nah, tapi kalau kita ini ya syekh dari sisi usia aja, ilmu belum. Ya. Dari sisi ilmiah ya syekh lah dari sisi usia. Syekh siapa? Ya syekh fulan. Oh masya Allah. Ilmunya bukan syekh dari sisi ilmu, syekh dari sisi usia. Ya. Nah, jadi apa orang ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apa? Ilmu itu diambil dari akabir, dari kibar, dari ulama senior. Jadi jangan, ini juga nasihat ya, nasihat kepada para dai atau nasihat kepada ya di zaman ini kalau kita di kampung ini ya mungkin tidak terlalu terasa, tapi di daerah perkotaan itu ya kita nasihatkan kepada para panitia-panitia kajian, DKM, takmir masjid supaya jangan kasih panggung kepada para junior. Bahaya. Ya. Kasih panggung kepada para junior itu bahaya. Ya, jangan bergampang-gampangan. Agama ini gak sama dengan orang jual sate. Kalau jual sate ya salah resep ya paling makannya nggak enak sudah. Ya. Tapi kalau agama salah resep apa? Masuk neraka. Salah resep masuk neraka. Kalau sate ya salah resep ya nggak enak. Sudah itu saja. Paling cuma dirasa aja rasa. Tapi kalau neraka ya enggak, agama enggak. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan begini, fa idza atahu min asagirihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari sagir, dari asagir, dari junior mereka, halaku, mereka binasa. Ya maka ini juga bahaya ya. Ini yang kita nasihatkan, tidak boleh. Para takmir, para DKM, ya para panitia kajian
Jangan asal supaya ada kajian siapa saja diustadkan untuk isi. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Naam. Kenapa? Karena memberikan panggung kepada para asogir itu sama dengan memberi peluang kepada kebinasaan. Mengantarkan orang kepada apa? Kebinasaan. Mengantarkan orang kepada kebinasaan. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan selama mereka mengambil ilmu agama bukan dari sahabat Nabi dan bukan dari ulama-ulama senior, ya, maka halaku, mereka binasa. Manusia itu binasa. Apa hubungannya? Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan athar ini di bawah bab qabdul ilmi, ya, dicabutnya ilmu. Ya, hubungannya kalau para kibar ulama gak diambil ilmunya, maka tinggal sagir, orang-orang kerdil, junior, nah ambil ilmu agama dari para junior, alamat binasa. Alamat apa? Binasa. Ya. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimana wa rahimahullah, wa qala Sulaiman la yazalu an-nasu bi khairin ma baqiya al-awwalu hatta yata'allama al-akhir. Fa idza halaka al-awwalu qabla an yata'allama al-akhir halakan nas. Ya. Subhanallah, ya, luar biasa ya. Ucapan Sulaiman ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Darimi, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah. Ya, meskipun ya sanadnya sampai ke ucapan Sulaiman ini masih diperdebatkan oleh para ulama ya. Sebagian para ulama mengatakan dhaif ya, sebagian mengatakan sahih. Ya, ala kulli hal ini adalah ucapan ini maknanya benar ya. Maknanya benar. Yaitu apa? La yazalu nasu bi khairin ma baqiyal awwalu hatta yata'allamal akhir. Ya, manusia ini senantiasa berada pada kebaikan selama generasi yang pertama itu masih hidup, sehingga orang-orang belakangan belajar dari mereka. Ya. Fa idza halakal awwalu qabla an yata'allamal akhir halakan nas. Maka apabila generasi yang awal itu meninggal sementara yang akhir belum belajar dari mereka, halakan nas, binasalah manusia. Jadi ini sama ya. Jadi kalau orang ya, karena ilmu agama ini bukan hasil rekayasa pribadi-pribadi ya. Tapi ilmu agama ini harus bersanad, artinya diambil dari fulan, fulan ini mengambil dari fulan, begitu terus. Sehingga kalau orang-orang belakangan tidak mengambil agama dari para senior mereka, sehingga para senior mereka itu wafat, maka lalu mereka mengambil agama dari sisi mereka sendiri, maka itu akan binasa. Itu akan binasa. Tapi selama para orang-orang belakangan masih mengambil ilmu dari para senior, maka itu masih selamat. Manusia masih akan senantiasa berada di atas kebaikan ya. Ini penting ini ya. Ini juga penting ya, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu agama ini jangan diambil dari diri sendiri, nggak boleh ambil fatwa dari diri sendiri ya. Ada orang-orang belakangan karena dia bisa bahasa Arab, nahunya bagus, sarofnya bagus, akhirnya dia kena saraf. Karena sarofnya, ilmu sarofnya bagus, akhirnya dia kena saraf. Pikirannya terganggu. Pikirannya terganggu, kenapa? Nukil sana nukil sini, akhirnya ambil fatwa dari diri sendiri ya. Ambil fatwa dari diri sendiri, ini musibah, tak boleh, bahaya ya. Ilmu agama ini dia punya mata rantai yang jelas, dia punya hubungan, dia punya sanad dalam pemahaman ya, dan seterusnya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi berkata, wakila li Sa'id bin Jubair ma'alamatu halakin nas. Ya, dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, apa tanda binasanya manusia, hancurnya manusia? Qal idza halaka ulama'uhum. Ya. Kata dia, apabila wafatnya para ulama mereka. Ya. Tanda binasanya manusia itu ya apabila binasanya ulama mereka, wafatnya para ulama. Ya, kalau tidak ada ulama ya semua orang jadi ulama.
Ya, kalau tidak ada orang alim ya semua orang jadi alim. Kalau semua orang jadi alim itu antum akan mendapatkan kekacauan di mana-mana. Ya, kalau sama aja kalau di dalam dunia persilatan kalau pendekar yang sakti itu sudah tidak ada, semua orang jadi pendekar. Nah, semua orang jadi pendekar terjadi perkelahian di mana-mana, nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena semua jadi pendekar. Ya. Tapi kalau masih ada ulama, ya ulama itu akan menengahi perselisihan di antara yang terjadi di tengah-tengah umat, ya, dan para ulama akan membimbing umat dengan ilmu mereka. Tapi kalau para ulama sudah tidak ada, semua orang merasa dirinya ulama, ya sudah beres. Ya, masing-masing saling hajar. Ya, masing-masing saling hajar. Kenapa? Ya karena posisinya sama. Ya, posisinya sama. Enggak ada yang didengarkan. Nah, inilah binasanya umat. Sudah tidak ada tokoh, sudah tidak ada orang tua di dalam dakwah, orang tua di dalam agama. Kalau sudah tidak ada, ya kita tidak punya tempat untuk meminta nasihat sudah. Ya, kalau sudah ada tidak ada tempat untuk meminta nasihat, ya sudah, akhirnya orang beramal menurut inisiatifnya saja. Kalau menurut inisiatifnya ya sudah, akhirnya apa? Prasangka lagi yang dipakai. Ya, prasangka lagi yang dipakai. Ya kalau sampai prasangka sudah dipakai ya sudah habis cerita, nggak bisa ngomong. Ya, karena nggak ada dalil. Ya namanya prasangka itu kan sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang abstrak. Siapa saja dia mengemukakan prasangkanya. Sesuka hati dia, kita nggak bisa membatasi. Kita mau batasi cara dia dalam berpikir ya nggak bisa, nggak ada rumus untuk batasi prasangkanya. Ya wong prasangkanya bisa menerawang kemana-mana. Ya, prasangkanya bisa menerawang kemana-mana, nggak ada batasan untuk mengukur. Ya, nah, ya akhirnya binasa. Kenapa ya Juan? Sesuatu itu bisa ada penyelesaiannya, itu apabila ada barometer yang bisa mengukur, bisa membatasi. Kalau keluar dari ini dikatakan salah. Itu kalau ada itu. Kalau nggak ada itu ya sudah. Makanya orang-orang kalau paling gampang untuk menyebarkan kesesatan itu, mereka biasanya menyebarkan dengan cara-cara mendatangkan nukilan-nukilan yang tidak punya barometer untuk bisa membuktikan kebenarannya. Bagaimana caranya? Ya mimpi. Sudah. Soalnya kalau sudah ngomong tentang mimpi, dari mana kita bisa mengukurnya? Ya. Orang mimpi jalan-jalan ke surga, kita mau bantah dia dengan apa dalil kita mau bantah dia? Tidak bisa. Tidak ada batasan soalnya, ya kan? Jadi cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul, itu rata-rata tidak punya batasan. Tidak ada batasan yang kita bisa pakai untuk menjadi batas bagi dia, itu tidak ada. Ya, memang secara umum ya ada batasan. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah kan ada batasan. Hanya saja orang-orang itu kan gak mau dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita harus berbicara dengan dia itu menurut logikanya dia. Sementara logikanya itu manusia bisa menerawang kemana-mana. Nah kalau sudah menerawang kemana-mana, dia bisa bicara sampai di langit-langit, di lautan-lautan. Ya kita sudah bingung, gak bisa batasi dia. Kenapa? Dia punya daya hayal. Daya hayal orang kan gak bisa dibatasi. Ya. Nah ini akhirnya apa? Sesat. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu biasanya kayak gitu. Ya. Nah, maka dari itu apa ya khonam fiddina azani Allah wa iyyakum, ya kembali kepada ulama. Ulama itulah jalan keluar. Ulama itu adalah bentengnya umat. Ulama itu adalah apa? Alarmnya umat. Ya. Jadi ulama yang paling ikhlas itu ulama yang tidak tanggung-tanggung. Siapapun keliru dia beri nasihat. Apakah penguasa dia beri nasihat, ya, temannya dia beri nasihat, saudaranya dia beri nasihat, ya siapa aja keliru dia beri nasihat. Nah apa? Ulama itu alarmnya umat, bentengnya umat. Ketika ulama sudah tidak ada, anggaplah bentengnya sudah roboh. Bentengnya sudah roboh, maka mudah diobrak-abrik sama musuh. Ya, naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimana wa rahimahullah wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, qala Abdullah bin Mas'ud, ya berkata Abdullah bin Mas'ud,
mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai'un makhtalafal lailu wan nahar. Subhanallah, ya. Ucapan apa? Ucapan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan dari Al Hasan. Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Basri, ya. Yang dimaksudkan oleh Al Imam Al Baghawi dengan Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Basri. Ya, Al Hasan Al Basri menukil ucapan Ibnu Mas'ud ini. Ya, meskipun nanti sebagian ya, para ulama berselisih apa sahih apa enggak, ya, karena terputusnya sanadnya, pada itu ada pembicaraan. Tapi yang jelas ya inilah apa ucapan yang penuh dengan hikmah, yaitu apa? Mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai'un makhtalafal lailu wan nahar. Wafatnya orang alim itu adalah keretakan di dalam Islam yang tidak bisa dibenahi oleh apapun siang dan malam. Ya, ya kalau memang seorang ulama sudah wafat, ya sudah, ilmu itu tenggelam, terjadi keretakan di dalam umat. Kalau umat sudah retak, keretakan dalam umat dengan tidak adanya ulama itu nggak bisa ditambal, nggak bisa ditambal dengan apapun, ya. Maka wafatnya ulama itu keretakan di dalam Islam yang tidak bisa ditambal dengan apapun sepanjang hari, ya, tidak bisa. Maka ya kesedihan yang paling mendalam bagi umat ini yaitu ketika wafatnya orang berilmu, ya, wafatnya orang berilmu. Kenapa? Karena ketika wafatnya orang berilmu itu tanda-tanda datangnya bencana kepada negeri-negeri, ya, di mana akan hilangnya para ulama, akan hilangnya orang berilmu, ya. Dan kita sudah tahulah kalau tidak adanya orang berilmu di sebuah negeri, apa yang akan terjadi, ya. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Baghawi, qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah seorang gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Salah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Sufyan bin Uyainah rahimana wa rahimahullah berkata, wa ayyu uqubatin asyaddu ala ahlil jahli ayyadhhaba ahlul ilmi, ya. Derita yang paling dahsyat bagi orang jahil itu adalah wafatnya ahlul ilmi, ya. Jadi kalau kita mau katakan tentang penderitaan dalam hidup ini, tidak ada yang penderitaan yang hakiki, ya. Penderitaan yang hakiki itu ketika wafatnya ahlul ilmi, ya itu sudah. Kalau orang nggak punya uang, nah itu bukan menderita, itu, ya, bukan menderita, itu biasa aja. Nah, punya uang nggak punya uang itu biasa aja, itu bukan menderita. Yang menderita itu adalah apa? Kebodohan. Orang kalau bodoh itu menderita, orang paling bodoh itu menderita. Kenapa tidak? Ya karena orang bodoh itu biasanya jadi apa? Jadi komoditi, jadi lahan bagi orang-orang yang apa? Lahan provokasi dia. Dia bisa dibohongi ke sana kemari, ditipu ke sana kemari, ya. Dan dia tidak punya standar, tidak punya ilmu untuk menilai, dan tidak punya ilmu untuk bersikap. Nah, dia jahil, dia bodoh. Sebab itu apa? Penderitaan yang paling dahsyat, ya, bagi orang jahil itu adalah wafatnya ahli ilmu. Naam. Taib ilahuna ya ikhwan, ya, kita cukupkan, ya, pelajaran kita sampai di sini. Di sini kita ada beberapa ucapan, ya, karena tidak apa namanya bacakan di sini, tapi apa karena nukilkan satu ucapan dari Al Imam Malik, ya, Malik bin Anas sebagai penutup. Di sini sebenarnya ada 1, 2, ada 3 athar lagi, ada 4, ya, tapi 3-nya kita tidak baca. Kita baca yang terakhir saja dari bab ini, yaitu apa? Kata Imam Al-Baghawi, qala Malik bin Anas, berkata Malik bin Anas, la ta'khudil ilma min arba'ah, jangan ambil ilmu dari 4 orang, jangan belajar dari 4 orang, kata Imam Malik bin Anas. Yaitu kata beliau, wa khudh mimma siwa dzalik, dan ambillah ilmu dari selain 4 orang ini. Yaitu apa? Min mul'in lisiflah wa in kana arwan nas. Yaitu dari apa?
orang yang mengumumkan kebodohannya meskipun dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang yang mengumumkan kebodohannya itu ya apa namanya? Ya, orang yang bersikap bodoh, orang yang bersikap menyelisihi ilmunya. Ya. Terang-terangan dia sudah belajar, sudah punya ilmu, tapi sikapnya, perilakunya itu menyelisihi ilmunya. Dari orang yang kayak gini, walaupun dia itu punya banyak riwayat, ya, tidak boleh ambil dari dia, tidak boleh belajar dari dia. Ini yang pertama. Yang kedua, wala min kadzabin yakdzibu fi haditsin nas wa in kana la yattahimuhu bikadzibin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak boleh ambil ilmu dari orang yang biasanya berdusta dalam pembicaraan. Ya, bicara hari-hari itu suka bohong. Ya. Suka bohong. Wa in kana la yattahimuhu bikadzibin ala Rasulillah, walaupun dia itu tidak dituduh berdusta atas nama Nabi. Artinya walaupun kalau soal meriwayatkan hadis itu dia jujur, dia sampaikan hadis jujur, tapi dalam keseharian kalau dia bicara tuh suka dusta, suka bohong. Ya, dusta itu akhlak tercela ya. Orang kalau bicaranya suka bohong itu rendah, orang yang rendah akhlaknya. Maka ini orang yang kedua yang nggak boleh diambil ilmunya. Yang ketiga, wala min sahibi hawa yad'u ila hawa. Yang ketiga, tidak boleh mengambil ilmu dari pengikut hawa nafsu yang mendakwahkan hawa nafsunya. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya. Wala min syaikhin lahu fadlun wa ibadatun idza kana la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Ya, dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang syekh yang punya keutamaan dan ahli ibadah, ya, idza kana la ya'rifu ma yuhadditsu bih, apabila dia tidak mengerti tentang apa yang dia bicarakan. Jadi maksudnya biar seseorang itu dia dari sisi ibadahnya bagus, dari sisi kedudukan dia punya keutamaan, tapi kalau dia menceritakan ilmu yang bukan di bidangnya, itu tidak boleh ambil, ya, tidak boleh ambil. Ya, memang ada orang dia ahli ibadah tapi dia bicara di bidang-bidang yang bukan keilmuannya. Ya, bukan keilmuannya. Ini kalau ada tokoh yang kayak gitu ya nggak usah didengar, ya, nggak usah didengar. Orang bicara politik nggak pernah sekolah politik. Orang bicara agama nggak pernah sekolah agama. Orang bicara apa perikanan nggak pernah sekolah perikanan. Terus dengan apa dia bicara? Ya, cuma ilmu dengar-dengar di pinggir jalan, di rumah kopi, di warung, lalu dijadikan ilmu, dia bahas di mana-mana, dan itu yang menjadi pembahasan inti dia, ya, jadi pembahasan inti dia. Harusnya dia bekali dirinya dengan ilmu yang mau dia tekuni. Kalau dia mau jadi seorang politikus, ya dia sekolah politik. Kalau dia mau jadi seorang nelayan yang bagus, ya dia bekali dirinya dengan ilmu perikanan. Ya, mau jadi ahli agama ya belajar agama dengan baik supaya dia mahir di bidangnya. Kalau seorang itu walaupun dia punya kedudukan, ya, dia punya apa, dia itu ahli ibadah, tapi kalau dia bicara di bukan bidangnya, tidak usah didengar, tidak boleh diambil ilmu dari orang yang bicara bukan di bidangnya. Ya, nah kalau orang dibicara bukan di bidangnya, itu akan melahirkan keanehan-keanehan. Ya, dia akan memunculkan keanehan-keanehan karena bukan bidangnya, ya, bukan bidangnya. Ya, memang orang awam nggak bisa tahu itu aneh atau enggak, ya nggak bisa tahu karena mereka juga nggak punya ilmu untuk menilai. Yang bisa menilai itu ya orang yang tahu, ya. Jadi sama-sama anak SD nggak bisa saling menilai. Yang menilai anak SD itu nanti bapak gurunya. Ya, dia ini benar, dia ini salah. Itu. Tapi kalau sama-sama kelas 1 SD ya nggak bisa lah, ya. Ya walaupun salah temannya pasti bilang benar karena temannya belum punya standar untuk menilai. Yang bisa menilai dia itu gurunya. Makanya dari itu kita ada kadang-kadang orang awam mengatakan, oh itu dia hebat juga ya, dia baik. Dengan apa Anda mengatakan dia hebat? Dengan apa Anda mengatakan dia baik? Punya ilmu apa Anda untuk menilai dia? Punya standar apa Anda untuk menilai dia? Tidak punya, berarti sama aja. Ya, yang bisa menilai seseorang itu adalah ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, orang yang punya apa? Punya ilmu. Makanya dari itu, ya,
di sekolah, di kampus, itu yang menilai hasil pekerjaan mahasiswa dan siswa itu gurunya, dosennya, ya, bukan sesama temannya, ya, bukan sesama temannya. Demikian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Ya, kita bacakan dari kitab Syarh Sunnah Al-Baghawi di dalam bab qabdil ilmi, yaitu bab dicabutnya apa? Ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.